Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak untuk siap saya wawancarai. Kebetulan ada pemberi tugas dan juga petunjuk dalam hal untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dan pengalaman guru di SMK Negeri 3 dalam menerapkan model pembelajaran inovatif dilihat dari segi karakteristik dan materi dari siswa. Oke Pak, langsung saja untuk wawancara poin pertama, yang mana sini kami berusaha untuk menemukan penyebab masalah mengapa masih rendahnya pengusahaan guru terhadap model pendekatan strategi metode dan teknik pembelajaran inovatif di SMK Negeri 3 ini. Menurut pendapat Bapak dan pengamatan Bapak, kira-kira guru di SMK Negeri 3 ini sudah menerapkan pendekatan dan strategi maupun model yang inovatif dalam melaksanakan proses pembelajaran? Berdasarkan pengamatan saya, ketika kita berbicara tentang penerapan model pendekatan strategi yang model pembelajaran inovatif, menurut saya sebagian sudah menerapkan, tetapi sebagiannya belum. Nah, yang belum inilah yang mungkin perlu kita lakukan pembenahan ke berikutnya agar mereka bisa menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif tadi. Kira-kira apa yang menyebabkan hal terjadi? Nah, bagi yang belum dapat menerapkan pembelajaran inovatif itu, dalam pengamatan saya, penyebabnya begini. Pembelajaran inovatif itu seiring dengan perkembangan teknologi, terlebih lagi teknologi informasi. Nah, kawan-kawan yang kadang-kadang belum mampu menerapkan itu, mereka terkendala di penguasaan teknologi dan informasi. Karena teknologi, model, dan sebagainya berkembang dengan pesat, sementara mereka masih terkendala di dalam penguasaan teknologi tersebut. Misalnya penggunaan di media sosialnya. Seperti itu. Menurut pendapat Bapak, apa upaya yang mesti dilaksanakan untuk mengatasi guru yang tidak mampu dalam menerapkan baik itu model, pendekatan, strategi, dan teknik pembelajaran yang inovatif? Untuk membantu rekan-rekan kita tersebut, itu solusinya mau tidak mau kita harus mengadakan in-house training, ya. Mereka kita latih khusus, kita berikan pembelajaran khusus, kita berikan pemahaman khusus tentang penguasaan teknologi model-model pembelajaran yang inovatif tersebut, termasuk dalam penggunaan sarana prasarana dan teknologinya. Itu pertama bisa melalui HT, atau langkah kedua kita mengaktifkan musyawarah guru mata pelajaran sejenis di sekolah agar kawan-kawan tersebut bisa saling berbagi, saling sharing, bisa berkolaborasi dalam menyusun model pembelajaran yang inovatif tersebut. Kira-kira demikian. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, dari gambaran pada poin pertama tadi, kita identifikasikan timbunan satu permasalahan baru bahwa ada beberapa guru yang rendah minatnya untuk mengembangkan keterampilan dan daya inovatifnya. Kira-kira apa yang menyebabkan rendahnya minat guru dalam mengembangkan keterampilan ini? Ya, karena jawabannya ya itu tadi, pengetahuan mereka, keterampilan mereka dalam menggunakan sarana atau media yang berbentuk informasi, apakah itu melalui penggunaan laptop, penggunaan internet, dan penggunaan HP. Terutama sekali keterbatasan kemampuan mereka baik dari segi sarana dan prasarananya dalam penguasaan internet. Karena banyak sekarang bahan-bahan itu bisa diperoleh dari internet, sementara mereka masih terkendala baik dari segi skillnya maupun dari segi sarana yang ada untuk mengakses data tersebut.
Kira-kira apa solusi untuk mengatasi hal tersebut? Terusnya sambil berjalan kita motivasi mereka bahwa kalau mereka ingin maju maka mereka harus mau tidak mau harus share ke dunia internet, ke dunia daring dan sebagainya agar mereka dapat memperoleh bahan-bahan baru, model-model baru dalam untuk melaksanakan proses pembelajaran inovatif tersebut. Kemudian Pak, poin berikutnya ini masih seputaran kurikulum Pak, yang mana kita ketahui bahwa kita baru saja melaksanakan kurikulum ke-13. Kemudian berubah lagi ke kurikulum merdeka. Nah, otomatis hal tersebut menghabiskan waktu bagi guru dalam hal memenuhi dan melengkapi media-media pembelajaran maupun dalam hal pemberian penugasan kepada siswa. Kira-kira apa yang menyebabkan kurikulum di Indonesia ini selalu cepat terganti? Kurikulum itu masalah klasik, ya. Ada Pameo mengatakan setiap ganti menteri ganti kurikulum. Tapi menurut saya itu tidak terlalu tepat. Kurikulum 2013 itu taruhlah kita mulai menerapkan secara utuh mulai 2016 atau 2017. Sekarang sudah tahun 2022. Jadi telah beberapa tahun kita terapkan. Dan memang sudah pada saatnya kurikulum itu harus menyesuaikan diri dengan kondisi zaman, sarana dan prasarana yang ada pada saat tersebut. Jadi kurikulum itu bersifat dinamis, dia tidak bisa bersifat statis. Kalau dia tidak bersifat statis, maka dunia pendidikan tidak akan berkembang. Persoalannya di kini kita bisa atau tidak menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru tersebut. Itu persoalannya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, mungkin guru yang berpandangan luas bisa memahami hal tersebut. Nah, kemudian di sini ada miskonsepsi yang timbul antara guru yang menyaman dengan kurikulum Lama. yang lama, namun berpindah lagi dengan kurikulum baru. Kira-kira bagaimana kita mengatasi hal tersebut agar kurikulum ini mampu untuk dijalankan baik oleh orang yang miskonsepsi terhadap kurikulum tersebut? Ya, solusinya tetap kita berikan motivasi dan memberi contoh. Nah, itu kata kuncinya. Diberikan motivasi untuk berubah, untuk menerapkan cara-cara yang baru, dan kita yang telah memahaminya tentang kurikulum yang baru itu kita bisa memberikan contoh kepada mereka yang belum mampu menerapkannya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa di Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada khususnya memang trennya model senternya anak-anak lebih cenderung untuk memilih SMA dan daripada SMK, sehingga siswa yang berada hadir di SMK ini merupakan bisa dikategorikan sebagai pilihan terakhir yang tidak sesuai dengan minat dan keinginan daripada siswa itu sendiri maupun orang tuanya. Nah, otomatis hal tersebut mempengaruhi dari tingkat keselesaian siswa itu dalam mengaplikasi dan mengaktualisasikan dalam hal proses pembelajaran mereka itu sendiri, sehingga membuat kondisi siswa itu tidak mampu menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah. Kira-kira apa yang menyebabkan peserta didik itu tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, baik dari dalam proses belajar maupun kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran? Untuk khusus kita SMK, sebelum kita berbicara tentang anak didik, mari kita juga berbicara tentang kondisi SMK itu sendiri. Ya, kita akui anak yang datang ke SMK ini terdiri dari berbagai latar, kemudian terdiri dari berbagai daerah desa asalnya, ya desa lah kita jadi desa,
dan mereka itu mempunyai keterampilan intelektual yang berbeda-beda. Sementara kalau kita tidak bisa memperbaikinya, maka otomatis mereka kurang cepat ya, kurang bisa dengan cepat beradaptasi dengan kondisi desa. Tapi kalau mereka paham bahwa SMK itu memberikan di samping memberikan keterampilan juga memberikan pengetahuan yang umum. Keterampilan ini dapat mereka terapkan nanti ketika mereka telah selesai di jenjang SMK. Namun SMK juga harus berbenah diri memperbaiki segala kekurangan yang ada di SMK tersebut sehingga bisa memunculkan minat dan daya tarik bagi siswa-siswa agar bersekolah di SMK. Kira-kira menurut pendapat Bapak, bagaimana cara kita mengatasi sebelum terjadinya miskonsepsi dan pandangan dari peserta didik itu terhadap jelang mereka masuk ke SMK ini? Idealnya begini, karena sekolah SMK ini adalah sekolah kejuruan. Kejuruan itu ada praktiknya dan praktik itu memberikan hasil. Idealnya bagaimana setiap tahun itu SMK itu bisa melakukan mempromosikan sekolahnya dengan berbagai keunggulannya, kapan perlu dengan melakukan pameran di tingkat sekolah, mengadakan bazar-bazar sehingga sekolah siswa kita undang siswa SMP untuk menyaksikannya sehingga bisa memunculkan meningkatkan daya tarik bagi anak-anak untuk bersekolah di SMK. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, masih seputaran sekolah juga, ini berhubungan dengan sarana dan prasarana yang belum lengkap. Kira-kira apakah SMK Negeri 3 telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai? Kondisi sekarang kita ya jujur saja kita prihatin bahwa sarana dan prasarana kita apabila dibandingkan dengan tempat dunia usaha dan industri kita masih tertinggal. Masih banyak pembaruan tentang sarana prasarana yang dibutuhkan berupa alat praktek. Sehingga alat praktek yang digunakan di SMK ini minimal sama yang dengan digunakan di dunia usaha dan di dunia industri. Jadi ketika mereka terjun ke dunia industri, mereka tidak terkaget-kaget karena mereka telah dibekali dengan alat yang sama bagusnya dengan yang ada di industri. Kalau kondisi kita sekarang, kita masih sangat kekurangan. Ya, kira-kira apa yang menjadi hambatan SMK ini dalam hal untuk memenuhi prasarana? Karena sarana prasarana yang dibutuhkan, prasarana yang dibutuhkan, benda-benda alat-alat praktek yang dibutuhkan itu kalau ingin diadakan maka itu membutuhkan biaya yang sangat besar yang tidak bisa dibebankan kepada orang tua melalui bantuan komite, tidak akan sanggup dan tidak boleh dilaksanakan melalui dana BOS. Maka otomatis untuk pengadaan alat-alat yang kurang tersebut harus membuat proposal, diajukan kepada pemerintah provinsi maupun diajukan kepada Departemen Pendidikan di Jakarta. Kalau tidak seperti itu, mungkin tidak akan bertambah alat-alat kita, tapi dalam hal ini kita ibaratnya sekolah harus ngeyel. Kira-kira telah ada mendapatkan. Kira-kira telah ada upaya Pak pihak sekolah untuk melaksanakan aksi? Selama ini telah dilakukan, misalnya kita ajukan melalui aplikasi Takola, tata kelola sarana dan prasarana, tetapi realisasinya yang belum sampai saat ini. Sementara alat-alat yang ada itu memang betul-betul perbaikan dan peningkatan mutunya. Berarti bisa dikatakan respon dari pemerintah pusat atau memang dinas pendidikan pusat dalam merespon segala sesuatu kebutuhan yang telah kita sampaikan melalui aplikasi Takola. Gitu. Iya. Kemudian Pak, selain daripada itu, menurut pendapat Bapak, tindakan apa yang harus kita lakukan
untuk mengatasi minimnya sarana dan prasarana, sedangkan kita siswa kita mesti harus tetap melaksanakan praktek dan proses belajar mengajar. Langkah pertama kita mengoptimalkan peralatan yang ada, meminimalkan tingkat kerusakannya, kemudian sambil berusaha terus dengan berbagai cara dalam artian yang positif agar kita dapat memperoleh bantuan alat. Terutama sekali karena kita ada di provinsi, maka pemerintah provinsi harus benar-benar care untuk memajukan SMK melalui penambahan pengadaan alat-alat praktek untuk siswa. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Mungkin bisa satu testimoni untuk dunia pendidikan di Indonesia ini, Pak. Testimoninya, siswa tidak akan berubah, siswa tidak akan bisa maju, siswa tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan zamannya apabila gurunya juga tidak bisa menyesuaikan dirinya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Maaf jika ada kata yang kurang berkenan, malu saja Pak. Kita masih dalam tahap proses pembelajaran.